Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam program live interaktif yang kami gelar, yang Fatwa TV gelar selama kurang lebih hampir 5 tahun ya, insya Allah seperti itu. Ini adalah salah satu, boleh dibilang yang cukup terbaru, yaitu live interaktif kembali ke hadis Nabi yang diasuh oleh Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Dan Ustadz posisinya ada di kota Martapura di Kalimantan ya. Dan dengan jaraknya seperti itu, tetap kami bersemangat untuk bisa menggelar acara ini untuk melayani beberapa pertanyaan ya. Cukup banyak pertanyaan yang masuk melalui website, Instagram, dan Facebook yang kami rangkum, kemudian kami utarakan, sampaikan kepada Ustadz agar bisa dijawab oleh Ustadz, dan kemudian nanti akan dikembalikan kepada pemirsa yang bertanya tersebut. Semoga bisa mengentaskan masalah atau undang-undang yang dihadapi mengenai syariat agama Islam ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini, bisa dibilang pagi, tapi untuk Ustadz Haikal posisinya udah siang kali ya, udah mulai jam 11 lewat menjelang zuhur. Pada pagi hari ini kita Ustadz sudah bersama kita. Nah, sekarang coba kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar antum di saat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, senang sekali ya, kondusif di sana ya. Alhamdulillah sekarang juga Jakarta sudah insya Allah membaik, dan semua kita harapkan seperti itu agar kita juga bisa tenang beribadah. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, ya di hari yang berbahagia ini kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang menyediakan waktunya di tengah kesibukan antum mengajar dan memimpin pondok. Kami ingin bisa mendapatkan faedah di nasihat dari antum pada pagi hari ini. Untuk itu waktu dan tempatnya kami persilakan Ustaz. Tafadhal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir, berkumpul di majelis ilmu walaupun secara online. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang disuruh di dalam Islam tolong menolong adalah perkara seseorang memberikan pinjaman utang. Oleh karena itu, utang ini merupakan kadang sebuah kebutuhan, kadang juga bisa utang itu merupakan sebuah malapetaka bagi seseorang. Oleh karenanya, datang ayat suci Al-Quranul Karim berbicara begitu panjang tentang masalah utang piutang ini. Hampir 1 lembar Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ayat utang piutang. 1 ayat berbicara tentang utang piutang. Kenapa? Karena ini menunjukkan begitu besarnya perhatian Islam terhadap masalah utang ini, dan begitu bahayanya utang ini kalau seandainya orang tersebut ya menggampangkannya, melalaikannya, ya tidak memberikan haknya. Oleh karena itu datang di dalam banyak hadis ancaman
bagi orang-orang yang tidak melunasi utangnya. Di antaranya ya ada beberapa ya riwayat yang menjelaskan demikian. Di antara riwayat tersebut adalah ada sebagian kaum muslimin ya, orang yang mati syahid kata Nabi SAW akan diampuni oleh Allah seluruh dosanya kecuali utang. Anda tahu bagaimana keutamaan orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni oleh Allah semuanya kecuali utang. Kalau dia punya utang tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, orang yang mati kemudian masih menyisakan utang, maka jiwanya tertahan tidak masuk surga. Dia tidak bisa masuk surga, tertahan. Akibat apa? Akibat utangnya. Ini menjelaskan kepada kita bahayanya utang tersebut. Juga Nabi mengatakan ya, mengatakan bahwasanya orang yang meninggal ya, kemudian dia memiliki utang ya, maka kata Nabi SAW kulitnya senantiasa panas hingga utangnya dilunasi. Ini dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita bahayanya ya seseorang itu berutang kalau tidak sesuai dengan koridor aturan syariat. Makanya berapa banyak di tengah-tengah kaum muslimin ketika mereka berhutang, mereka tidak melakukan tata cara syariat sehingga menggunakan pinjaman online, atau dia masuk ke dalam hal-hal yang haram seperti riba dan semisalnya. Oleh karenanya Nabi SAW memuji ya orang-orang yang tidak berhutang, orang-orang yang tidak berhutang. Makanya ada sebuah hadis ya, keutamaan orang yang meninggal itu tanpa hutang. Kata Nabi SAW, man faraqa ruh al-jasad wa huwa bari'un min salasah dakhala al-jannah minal kanzi wal gululi wad dain. Kata Nabi SAW, barang siapa di saat ruhnya berpisah dengan jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal ini, maka dia akan masuk surga. Yaitu dia terlepas dari sifat kesombongan, dia terlepas dari sifat mencuri ghanimah, gulul, kemudian dia mati tidak dalam kondisi berhutang. Dia mati dalam kondisi tidak berhutang. Maka kata Nabi, ini keutamaan orang yang meninggal tanpa ada hutang ya. Karena utang itu kadang membuat orang itu gelisah, dan kadang utang itu membuat kehinaan kita ya di siang hari ya, kemudian di malam harinya kita sangat gelisah, dan itu fakta yang ada. Oleh karena itu penting ya kiranya seseorang itu memperhatikan adab-adab dalam berhutang. Bagaimana caranya agar utang tersebut tidak membawa malapetaka, dan bagaimana utang tersebut betul-betul sebagai bentuk tolong menolong ya, menjadikan kita tidak ya terbebani dengan utang tersebut. Maka kata para ulama ada yang berutang. Pertama, Anda janganlah berutang kecuali karena keperluan mendesak. Maka Anda jangan biasakan diri Anda berhutang pada hal-hal yang tidak mendesak. Karena ada manusia itu kadang dia berhutang padahal dia tidak urgent, tapi kadang ingin ngikutin teman punya ini, saya punya ini. Kadang dia ingin mengikuti gaya hidup orang lain. Sehingga inilah yang kadang-kadang menyebabkan banyak orang itu berhutang, dia tidak mampu bayar, bahkan dia meninggal dalam kondisi terlilit utang. Iya. Dan kan Ustadz, mungkin saya, insya Allah saya Ustadz berhutang itu insya Allah sesuai keperluan kebutuhan, tapi masalahnya ini anak dan istri saya kadang-kadang. Nah, disinilah pentingnya peranan seorang suami mengajarkan kepada istri dan anaknya itu qanaah, merasa cukup terhadap apa yang diberikan. Kadang betul memang suaminya memang dia qanaah, tapi dia tidak mengajarkan kepada istri dan anaknya, sehingga kadang memaksa sang suami ini, memaksa seorang ayah ini, dia berhutang sana kemari, yang mana kemampuan untuk membayar tidak ada, sehingga dia terlilit dengan utang yang begitu banyak, sampai nanti dia masuk ya ketika berbicara sama orang berdusta, berkhianat ya, bahkan mungkin dia terjerumus dalam riba. Ini masalahnya. Maka penting kita sebagai seorang kepala rumah tangga, kita ajarkan juga istri dan anak kita qanaah. Kalau kita qanaah, ajarkan istri dan anak kita juga qanaah. Ini poin yang pertama, ini penting. Yang kedua, kita itu berniat untuk melunasi utang kita. Karena subhanallah ada sebagian orang itu berhutang, sejak dia berhutang dia tidak ingin melunasi, sudah niat jahat.
Maka orang kalau dia berusaha ya melunasi, ketika dia berhutang dia berusaha melunasi utangnya, kalau qadarullah dia meninggal dalam kondisi terlilit utang, dan dia sebetulnya sejak berhutang berusaha, kalau ada uang saya lunasi, kalau saya punya sedikit kelebihan harta saya lunasi, dia berniat demikian, dan dia meninggal dalam kondisi terutang dan tidak ada yang membayarinya, maka Allah yang akan melunasinya. Allah yang akan melunasinya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Tapi yang bahaya adalah orang berhutang tapi tidak ada niat untuk membayar, atau dari awal sudah dia tidak berusaha untuk membayar. Ini yang bahaya. Ini yang nanti matinya tertahan, ya tidak bisa masuk surga dan seterusnya. Ya. Maka ini adab yang penting diperhatikan ketika seorang itu berhutang. Kemudian yang ketiga, adab yang diperhatikan ketika orang itu berhutang. Kalau ada kemampuan untuk membayar, maka bayarlah segera utangnya. Jadi kadang ada sebagian orang, belum jatuh tempo Ustaz. Anda ada kemampuan sekarang, segera. Karena bisa jadi ketika utang jatuh tempo, uangnya sudah hilang, uangnya sudah habis lagi. Maka ketika ada kemampuan untuk membayar, segerakan. Segerakan membayar. Dan Nabi SAW mengancam orang yang melambat-lambat pembayaran utangnya. Nabi mengatakan matlul ghani zulmun. Orang yang melambat-lambat, kata Nabi SAW, atau menunda-nunda pembayarannya, maka ada sebuah kezaliman. Maka Anda bayarlah sebelum ditagih. Bayarlah utang tersebut sebelum orang itu menagih atau jatuh tempo. Nabi mengatakan fa inna min khairikum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling bagus dalam membayar utangnya. Di antara orang yang paling bagus bayar utangnya adalah dia membayar sebelum ditagih, dan dia membayar sebelum jatuh temponya. Dan terakhir di antara adab yang berhutang penting, hendaknya mencatat utang tersebut. Karena kadang baik itu kecilkah, sedikitkah, banyakkah, dicatat utang tersebut. Kadang orang itu lupa. Kalau Anda lupa kemudian meninggal, ada catatan, maka anak Anda bisa bayar, keluarga Anda bisa bayar. Ternyata abi saya punya utang ini. Tapi kalau Anda tidak mencatat utang Anda, kemudian Anda meninggal, tidak ada tahu Anda punya utang, apalagi utang-utang yang kecil. Yang kedua, catat itu fungsinya adalah ada sebagai pengingat kita. Kadang kita lupa, apalagi utang-utang yang kecil. Orang yang menagih utang itu biasanya tidak lupa. Tapi yang sering lupa itu orang yang berhutang. Nah, orang yang menagih utang ini kadang jarang dia mengingatkan. Karena dia kadang malu, karena biasanya yang lebih malu itu yang menagih utang daripada yang berhutang zaman sekarang ini. Iya, betul. Dan yang lebih lebih serem itu yang berhutang daripada yang menagih utang. Maka kadang orang yang menagih utang ini dia malu untuk mengingatkan utang tersebut, apalagi utangnya 100.000, 50.000, kadang dia malu. Nah, kita kadang lupa utang-utang yang kecil. Kalau utangnya besar 100 juta mungkin ingat. Tapi kalau utang-utang kecil 100.000, 50.000, 20.000, kadang lupa. Maka catat utang tersebut. Alhamdulillah, sarana mencatat banyak. HP rata-rata kita punya HP, catat di HP tersebut. Saya punya utang sama si fulan belum bayar. Sehingga itu mengingatkan kita kalau kita punya utang. Kalau ada apa-apa, catatan itu sebagai bukti. Mungkin ini diantara ada yang berutang. Mudah-mudahan kita terlepas dari utang tersebut, dan mudah-mudahan kita mati dalam kondisi tidak berhutang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Alhamdulillah. Amin. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya, juga pengingat untuk kita semua di sini. Dan ternyata walaupun sepele tapi berbahaya itu mengenai hutang itu dan Allah membahas hutang dengan sangat banyak di ayat di Qur'annya. Dan ini ada telepon masuk dari Ibu Meisya di Kalimantan Timur. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil langsung masuk. Silakan disampaikan. Bertanya Ustaz. Bagaimana hukumnya jika ragu akan terjadinya perceraian? Misalnya tidak yakin, bahkan tidak ingat apa yang diucapkan. Misal merasa mengiyakan permintaan istri tapi tidak ingat bagaimana kejadiannya, apa yang dikatakan saat itu. Berusaha mengingat namun tidak bisa mengingat dengan jelas. Istri pun tidak mengingat apa kata-kata yang dikeluarkan, begitu juga suami tidak ingat apa yang dikatakan. Intinya ragu, merasa tidak pernah tapi ragu. Bagaimana hukum Ustaz? Dan apakah syaitan itu bisa mengelabui pikiran seseorang yang sebenarnya tidak terjadi, dibuat seolah-olah terjadi hingga orang tersebut was-was berlebihan? Jazakallah khairan. Iya. Terima kasih Ibu. Sudah jelas ya Ustaz ya? Jelas ya? Siap ya? Ya, jelas. Silakan Ustaz ya. Terima kasih Ibu Meisya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya.
beliau mengatakan bagaimana seorang suami ragu dan istri juga ragu apakah pernah mentalak atau tidak, ya, ragu-ragu ya. Apakah itu jatuh talak atau tidak? Apakah itu cuma sekedar was-was dari syaitan ataukah bukan? Pertama, kalau seandainya ada seseorang ragu apa yang terjadi antara hubungan dia dengan istrinya, apakah talak atau tidak, maka asalnya tidak jatuh talak. Maka talak itu tidak jatuh. Kenapa? Karena nikah itu sesuatu yang yakin. Pernikahan itu sesuatu yang yakin. Maka sesuatu yang yakin tidak bisa digugurkan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Maka tadi terjadinya talak tadi ragu-ragu, ya, dia ragu seperti apa yang diucapkan, seperti apa perkataannya, dia ragu-ragu. Maka pada asalnya ini tidak jatuh talak. Pada asalnya ini tidak jatuh talak. Kenapa? Karena pernikahan itu sesuatu yang yakin, tidak bisa digugurkan dengan sesuatu yang ragu. Oleh karena itu, insya Allah tidak jatuh talak, dan banyak-banyak beristighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ke depannya tidak lagi terjadi hal-hal yang mungkin semacam ini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, seperti itu Ustaz. Dan ibu yang tadi bertanya juga sudah masuk ke website Ustaz. Jadi ini baru saya mau tanyakan, beliau sudah telepon. Masya Allah. Nah, berikutnya, pertanyaan berikutnya ya masih hangat ini ya. Berikutnya pertanyaan mengenai dari website ada? Type dari telepon? Siap, kita dari website ya. Sekarang kita coba mengenai hutang Ustaz ini dari Tubagus Ahmad Liga Ojawa. Tubagus Ahmad Liga di Jawa Barat. Assalamualaikum, bismillah. Afwan Ustadz, kalau pertanyaan saya lumayan panjang. Saya mendapat musibah dari usaha yang dulu, sehingga berbalik menjadi hutang dengan nominal yang cukup besar. Dan orang-orang yang saya hutangi hampir setiap bulan menagih dengan cara yang agak merugikan orang terdekat saya, dan selalu menekan untuk saya meminjam ke bank. Mereka memaksa meminjam ke bank agar bisa melunasi kepada orang yang saya hutangi. Saya sudah mencoba mentabayunkan orang yang saya hutangi dengan yang mengerti, tetapi selalu ditolak dan tidak bisa dinegosiasi mengenai jumlah cicilan tiap bulannya. Tiap bulan sebagian besar dari gaji saya diberikan ke beberapa orang yang saya hutangi. Sampai-sampai istri saya hanya mendapatkan sedikit nafkah dari pendapatan saya, sampai-sampai kurang untuk bertahan hidup dalam 1 bulan, tidak sampai 1 bulan. Dan mencoba mencari pendapatan tapi tidak seberapa. Harta saya juga tidak ada yang bisa dijual. Yang saya mau tanyakan Ustadz, apa dengan cara meminjam ke bank untuk membayar sebagian hutang saya tetap mendapatkan dosa riba dalam hal ini? Karena saya urgent. Kemudian apabila dosa, apa yang mesti dilakukan saya di saat saya sudah mencoba mentabayunkan dan menegosiasi tapi selalu ditolak? Mohon jawabannya. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Anda bisa melunasi hutang Anda. Kemudian yang kedua adalah permasalahan tentang masalah utang. Jadi saya bahas dulu secara prinsip dulu. Secara prinsip dulu, kalau orang berhutang dia tidak mampu bayar. Jadi hutang itu ada yang pakai tempo, ada yang tidak pakai tempo. Jadi ada orang berhutang, saya kasih pinjaman nih 1 juta, kamu bayarnya nanti setahun lagi ya. Oke, kata yang berhutang, 1 tahun nanti saya bayar. Ini tempo, dikasih tempo 1 tahun. Maka ketika ada jatuh tempo 1 tahun, ada uangnya harus dibayar. Dibayar. Tapi kalau tidak ada uangnya, jatuh tempo, tidak ada uangnya, sudah jatuh tempo, maka wajib yang memberikan hutang ini melakukan salah satu dari 3 hal ini. Nanti saya akan jelaskan salah satu dari 3 hal ini. Kemudian yang kedua, ada hutang itu yang tidak bertempo. Saya berhutang 1 juta, nggak ada temponya, kapan bayar, nggak ada. Ini konsekuensinya adalah kapan saya punya uang harus saya bayar. Saya berhutang nih 10 juta misalnya sama si Fulan. Ternyata setelah 1 minggu saya dapat uang 10 juta. Dan ini uang lebihan. Ini wajib saya bayar kepada orang yang saya berhutang tadi, walaupun baru 1 minggu utangnya. Kenapa? Karena dia tidak bertempo. Tidak bertempo itu kapan kita punya uang wajib kita bayar hutang kita. Beda dengan yang bertempo. Kalau bertempo tadi, kalau kita punya uang tapi belum datang temponya, boleh kita tidak bayar. Boleh kita tidak bayar sampai jatuh tempo kita. Nah,
yang hutang yang bertempo tadi, yang jatuh tempo tadi, nggak ada uangnya, temponya sudah jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Yang memberi hutang ini, dalam Islam yang memberi hutang dia memilih salah satu dari 3 hal ini. Pertama, dia ikhlaskan utang tersebut. Ya sudah, utangnya saya ikhlaskan. Nah, ini tentu pahalanya besar. Yang kedua, dia memotong utang tersebut. Contoh, dia berutang 10 juta. Nggak bisa bayar dia, sudah jatuh temponya. Maka saya yang memberikan hutangnya sudah, utangnya bayar 5 juta saja. 5 jutanya saya ikhlaskan. Dipotong separuh. Atau dia memilih untuk diberikan tempo, dikasih lagi tempo. Ya oke, tahun ini kamu nggak bisa, nanti tahun depan saja bayar. Maka kata Allah, fanadhiratun ila maisarah. Wajib dia berikan tempo. Maka dia harus kasih waktu. Dia harus kasih waktu. Maka kalau dia tidak bisa bayar, maka dia kasih tempo nanti belakangan. Ya, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, sampai orang itu mudah. Ini secara prinsip demikian. Maka tidak boleh orang yang tidak mampu bayar dipaksa untuk bayar. Tidak boleh. Berdosa hukumnya. Ya, karena Allah mewajibkan, hukumnya wajib kita memberi tempo itu. Setidaknya kita wajib memberi tempo. Kalau nggak bisa mengikhlaskan, nggak bisa memotong, wajib kita beri tempo. Iya. Maka kalau tidak memberi tempo, yang memberikan hutang ini berdosa, menagih dalam kondisi demikian. Ya. Kalau dia berikan tempo, maka dia seolah-olah bersedekah setiap harinya dengan uang yang dia pinjamkan tersebut. Jadi kalau Anda pinjamkan 10 juta, kemudian Anda kasih tempo orang tersebut, maka seolah-olah setiap hari Anda bersedekah 10 juta sampai uangnya dibayar. Subhanallah, pahalanya besar. Pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahala memberikan utang itu besar, seperti kita bersedekah. Uangnya ada kembali ke kita, tapi pahalanya terus kita bersedekah. Nah, kalau seandainya pemilik utang ini tidak mau memberikan, ya ini berdosa. Nah, ketika kita negosiasi dengan pemilik hutang karena dia tidak paham, dia tidak mau. Bolehkah saya meminjam uang kepada bank? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh, haram hukumnya, tidak boleh. Maka Anda lakukan usaha. Caranya gimana? Anda mungkin datangi ke teman-teman Anda, teman dekat Anda, pinjam uang. Mungkin teman dekat nggak mau ngasih pinjam uang, maka Anda ada caranya dalam Islam dengan cara apa? Menggadaikan sesuatu sebagai jaminan. Anda cari orang baik, ini sebagai jaminannya. Kalau saya tidak bayar, Anda bisa ambil misalnya rumah saya, Anda bisa ambil misalnya mobil saya kalau saya tidak bayar. Ya, ini sebagai jaminan. Jaminan bukan dijual, sebagai jaminan. Sehingga yang memberikan utang ini enak, dia memberikan utang kepada Anda. Sehingga kalau Anda misalnya dia pailit, dia punya pegangan ya untuk dia sebagai hartanya dia. Maka lakukan demikian. Insya Allah banyak orang-orang baik di luar sana, banyak. Anda bicara dengan baik-baik, pinjam uang sama dia, tolong ini sebagai jaminannya rumah saya, sertifikatnya. Ini kalau saya misalnya tidak bisa bayar, nanti kita jual rumah ini ya sesuai dengan kesepakatan nantinya. Sebagai jaminan. Sehingga orang pun nanti akan memberikan utang kepada Anda mudah. Cari orang yang baik, bukan Anda gadaikan barang Anda kepada ahli riba atau kepada lintah darat. Jangan, akan terjerumus lagi dalam riba nantinya. Tapi cari betul-betul ikhwah yang ngasih pinjam, tidak mengambil berlebih dari pinjaman tersebut. Dan insya Allah banyak di luar sana orang-orang baik. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu. Ya, berprasangka baik kepada Allah. Semoga Allah membantu ya. Setia kemana yang mereka tepat tuh bagus tadi namanya. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut ini datang dari telepon. Dari telepon dengan nama Ummu Dini di Jakarta. Coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Ibu Ummu Dini. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Terdengar suara saya karena di sini agak terputus-putus suaranya. Jelas Ibu, silakan disampaikan. Jelas. Oke. Begini Ustadz, mau bertanya. Saya ada orang berutang ke saya sudah lama, terus sudah sering saya ingatkan. Jadi terakhir 2 tahun yang lalu akhirnya dia bayarlah sebagian. Sudah itu dan itu sudah dia bayar, itu dia bilang insya Allah secepatnya saya lunasi katanya. Tapi sampai sekarang udah hampir 2 tahun tidak ada kabar, tidak ada berita, dan saya mau mengingatkan lagi itu segan Ustadz, karena dia orang berilmu gitu.
kalau boleh saya bilang dia ustadz lah gitu. Jadi saya kira dia paham. Sekarang yang saya pertanyakan masalahnya, saya tuh cuman beranggapan begini, ya udah saya berharap itu menjadi sedekah saya tiap hari sebanyak itu, dan kalau dia bayar alhamdulillah, kalau dia tidak bayar ya biarlah urusan nanti di tangan Allah. Apakah boleh saya begitu? Karena saya udah segan untuk mengingatkan karena udah sering-sering kali. Tolong meminta penjelasan dari Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umud ini sudah telepon ke Fatwa TV. Silakan Ustaz. Ya. Iya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya tentang masalah ada seorang berhutang, kemudian dia bayar sebagiannya lagi belum bayar. Dan sudah pernah diingatkan dan sekarang ini segan untuk mengingatkan ya karena kedudukan seperti kata beliau antum tadi ya. iya. Taib, apakah benar sikap beliau kalau seandainya bayar saya terima, kalau seandainya tidak bayar saya anggap itu bersedekah ya setiap hari ya. Nanti urusannya nanti sama Allah di hari kiamat kelak. Pertama, di antara kewajiban orang yang memberikan hutang dia mengingatkan. Dan kewajiban orang yang memberikan hutang adalah dia mengingatkan. Iya. Kalau seandainya Anda tidak mengingatkan, ini bisa jadi orang yang berhutang itu lupa. Maka di antara kewajiban orang yang memberikan hutang itu mengingatkan. Kalau seandainya tahapan ini sudah Anda lakukan dan orang itu pasti ingat. Karena Ustadz mungkin setahun itu 3 kali saya ingatkan gitu. Misalnya gitu ya. Dan nggak mungkin dia lupa ya, dan itu sudah bertahun-tahun sering saya ingatkan, nggak mungkin dia lupa. Nah kalau seandainya praduga Anda, artinya keyakinan Anda orang itu tidak lupa dari utangnya, sudah Anda ingatkan, maka tidak ada masalah Anda mengambil sikap yang tadi bahwasanya dia kalau seandainya dia bayar saya terima, kalau seandainya dia tidak bayar ya saya berharap ini jadi sedekah saya setiap harinya, nanti urusannya di hari kiamat boleh. Tidak mengapa. Tapi dengan syarat tadi orang itu tidak lupa dari hutangnya, Anda sudah mengingatkan. Artinya orang tersebut sudah Anda ingatkan, tidak mungkin lupa dia dari utangnya. Kalau dia sudah tidak lupa dari utangnya dan tetap tidak bayar, tidak ada masalah Anda mengambil sikap seperti tadi. Ya, mengambil sikap yang beliau tunjukkan. Nah, yang jadi masalah Anda mengambil sikap tadi, orang itu lupa utangnya. Sedangkan Anda tidak mengingatkan. Nah, ini yang tidak tepat. Ini yang tidak tepat ya. Harus diingatkan. Kalau dia, tapi tadi diksi yang beliau sampaikan tadi, orang tadi sudah ingat ya, dia ingat nggak mungkin lupa kata beliau. Maka kalau seandainya orang ustadz tadi ingat tidak mungkin lupa, kemudian dia tidak bayar, maka Anda mengambil sikap tadi tidak masalah. Mudah-mudahan Allah gantikan yang lebih baik. Wallahu a'lam. Iya, seperti itu ya. Yang punya piutang ragu-ragu atau malu gitu Ustaz ya. Yang sementara yang berhutang lupa, repot kalau kayak gitu ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu. Jadi harus ada seperti itu pemirsa ya. Jadi seperti yang Ustaz bilang tadi ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Ibu Dini bisa paham ya Bu. Boleh bangga seperti itu selama Ibu sudah mengingatkan. Kemudian ini pertanyaan berikutnya datang dari Rahmi Keimars. Oh, namanya Masya Allah cakep. Di Sumatera Barat. Ibu Rahmi Keimars di Sumatera Barat begini bertanyanya. Assalamualaikum Ustaz Ekal, izin bertanya. Ana ingin bertanya Ustaz, apa hukumnya berzikir dalam keadaan berhadas Ustaz? Jazakallah khairan. Iya. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Berzikir dalam kondisi berhadas tidak dilarang ya, dalam kondisi hadas ya, misalnya dalam kondisi dia tidak berwudu, dalam kondisi dia misalnya junub, misalnya dia kondisi junub kemudian dia baca Quran, maka tidak mengapa ya, tidak ada dalil yang melarang, yang melarang ya, maka asalnya boleh, tidak ada masalah. Maka berzikirlah kalian kata Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dalam kondisi berbaring ya. Maka pada asalnya kita disuruh berzikir kepada Allah dan tidak ada dalil yang melarang ketika dalam kondisi tidak suci tidak boleh berzikir. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi boleh Ustaz ya. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya pertanyaannya ini datang dari Rido. Bapak Rido di Jawa Tengah, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Ekal, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya muazin yang sekaligus menjadi imam? Barakallahu fikum. Iya.
Iya, apa hukumnya seorang muadzin sekaligus jadi imam? Kadang sebagian orang itu ngambil ketiga-tiganya, muadzin, imam dan makmum sekalian dia. Kadang nggak ada makmumnya, dia sendirian. Iya. Yang kadang ada sebagian musalla itu apa? Iya. Tidak ada makmumnya, dia muadzin, adzan sendiri, imam sendiri, jamaah sendiri. Ya. Masukin bank Apa sendiri. hukum? Repot. Ya hukum sendiri. Ya. Kadang ada sebagian paket komplit, ya dia Paket bersihkan komplit. masjid juga dia, Iya, bersihkan marbot masjid juga. dia semua. Iya, iya, masya Allah. Ya ada sebagian orang demikian. Ya. Taib. Apa hukumnya muadzin jadi imam? Boleh, tidak ada masalah. Ya, jadi muadzin jadi imam seyogyanya, yang muadzin bukan imam. Ya, kenapa? Oh, iya. Karena orang qomat itu ketika dia imam masuk tempat sholat, ya, atau imam sudah berada di masjid barulah qomat. Jadi seyogyanya muadzin itu bukan imam. Tapi kalau ada muadzin sekaligus jadi imam, ya tidak ada masalah. Ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Masya Allah, jadi boleh ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan datang dari telepon. Dari Solok. Kayaknya jauh Solok ini. Coba kita tanya ya, dari Bapak Bustanudin ya. Ya, assalamualaikum. Ya, Fatwa ya. TV. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, Solok wabarakatuh. itu di mana, Bapak? Solok itu di mana, Pak? Di Solo, Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Oh iya, iya. Baik, silakan disampaikan pertanyaannya. Begini Ustadz, di wilayah kami ini antara ada katakanlah RT 1, RT 2, dulu masjidnya satu Ustadz. Tapi masjid ini di belakang mihrabnya itu ada kuburan Ustadz. Kemudian masalah dengan waktu berjalan Di antara depan apa di belakang pengurus masjid, Pak? Kuburannya di depan apa di belakang? di depan mihrab, ini mihrab, di belakangnya itu Di depan mihrab. ada kuburan. Ya. Ya. Di muka masjid, bukan di halamannya, di belakang, di depan mihrab. Ya. Silakan lanjut. Terus waktu berjalan RT 2 ini tidak suka kepada pengurus masjid itu karena usulnya tidak terima-terima. Akhirnya RT 2 ini membuat masjid lagi Ustadz. Membuat masjid ini berdasarkan tidak cocok dengan pengurus, bukan karena ada kuburan. Sekarang kalau saya ini Ustadz, mana yang lebih abdal saya salat? Apakah saya di masjid yang lama yang ada kuburannya, atau masjid yang baru yang dibangun atas tidak sukanya kepada pengurus Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Ya. Atas jawabannya, saya akan terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV ya Pak Bustanudin ya. Silakan Ustadz. Iya. Ya, jazakumullah khair. Jadi pertanyaan beliau, mana lebih baik bagi beliau ini, sholat di masjid lama yang ada kuburannya, ataukah sholat di masjid baru yang mana dibangunnya karena tidak suka dengan pengurus masjid yang lama tadi? Itu pertanyaan beliau. Pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin meluruskan dulu masalah sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Iya, kalau kuburan itu berada di depan masjid, ya di depan masjid yang mana, ya di depan mihrab langsung, maka kalau seandainya tanah itu tanah masjid, kemudian ditaruh di depan mihrab itu, maka tidak boleh sholat di masjid tersebut. Apapun kondisi tidak boleh. Atau misalnya tanah itu bukan tanah masjid di depan mihrab, tapi mihrabnya terbuka, sehingga ketika kita berada di mihrab itu bisa melihat kuburannya, maka ini juga tidak boleh sholat di masjid tersebut. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la tusallu ilal kubur. Kata Nabi, jangan sholat menghadap ke kuburan. Maka tidak boleh. Tapi kalau seandainya kuburan itu berada di areal parkiran mobil, parkiran sepeda motor yang di belakang masjid, maka insya Allah sholat di sana tidak mengapa, sah saja. Ya, sholat dalam masjid tersebut sah saja insya Allah. Ya, kalau seandainya kuburannya itu berada di areal parkiran dan semisalnya. Walaupun kalau seandainya kita sholat di tempat lain, itu yang lebih baik. Sholat di tempat lain itu yang lebih baik. Ya. Nah, mengenai permasalahan beliau tadi, Ustadz, saya sholatnya di mana? Maka saya katakan sholatlah di masjid yang baru. Walaupun tujuannya tadi mungkin bangun masjid tersebut atas dasar ketidaksukaan, ketidaksukaan. Kalau RT itu ketidaksukaannya karena ada kuburannya, itu bagus sebetulnya. Ya, itu bagus ketidaksukaannya. Sayang Tapi sekali. kalau ketidaksukaannya misalnya
akibat ada permasalahan ya pribadi dan semisalnya, ya ini urusan manusia. Tapi kita tidak bisa mengetahui hati manusia, nawaya, tidak paham kita. Tetapi yang terpenting adalah kita sendiri, kita yang mana sholatnya. Saya katakan sholat di masjid baru. Kenapa? Karena itu lebih aman dari sisi sah atau tidak sahnya sholat kita. Adapun di masjid lama tadi ya kemungkinan besar kuburan itu di depan mihrab dan tidak boleh kita sholat di sana. Tidak boleh sholat di sana. Kalau seandainya kuburannya lebih dahulu, masjidnya yang dipindahkan. Kalau seandainya masjidnya lebih dahulu, kuburannya datang belakangan, kuburannya harus dipindahkan. Gitu. Tidak boleh berada di depan mihrab. Ya. Nah, kalau sudah kuburannya dipindahkan, maka tidak ada masalah Anda sholat di masjid lama. Tapi walaupun kuburannya dipindahkan, tetap saya sarankan Anda sholat di dua masjid. Masjid lama dan masjid baru untuk menjalin keharmonisan di antara dua belah pihak. Ya, jadi Anda pun juga bermuamalah nyaman. Ya, bermuamalah sama beliau enak, bermuamalah sama di sini juga enak. Tapi kalau di masjid lama itu masih ada kuburannya, maka sholatlah Anda di masjid baru. Terlepas tujuan orang membangun masjid baru itu karena ada perselisihan, itu urusan dia dengan Allah. Tetapi di sini kita ini adalah urusan kita sendiri, yaitu kita salat di masjid yang tidak ada kuburannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum, seperti itu. Tapi Ustaz, boleh nggak kalau situasinya saya pernah begitu kami di perjalanan gitu Ustaz, begitu masuk pekarangan, langsung ada kuburannya Ustaz. Tapi sudah pekarangan masjid. Jadi kuburan itu letaknya di punggung, kalau lagi sholat di punggung kita. Itu kemudian saya putuskan untuk pergi dari situ, tidak mengejar. Akhirnya saya terlambat Ustaz, sholat zuhurnya ketemu asar. Nah, bagaimana Ustaz seperti itu? Iya, jadi itu kembali ya kepada pengertian masjid itu sendiri. Batasan masjid itu kembali dari pengertian batasan masjid. Ada yang mengatakan batasan masjid itu ada sesuatu yang dipagari, ya, tanah yang dipagari, ya. Di dalam. Maka segala sesuatu yang dipagari masjid itu adalah bagian dari masjid. Sehingga walaupun di tempat parkiran ada kuburan, tidak boleh kata mereka. Yang kedua, sebagian orang mengartikan masjid itu ada sesuatu yang dijadikan tempat khusus sholat. Jadi tempat yang memang diperuntukkan untuk sholat. Kalau tempat itu tidak diperuntukkan untuk sholat, maka dia bukan masjid. Seperti halaman parkiran itu tidak diperuntukkan untuk sholat kata mereka. Maka itu bukan bagian dari masjid. Tapi beda dengan masjidnya, terasnya. Teras diperuntukkan untuk sholat. Maka kata mereka itu bagian masjid. Makanya kata mereka di tempat parkiran itu ada kamar mandi, WC, karena memang tempat itu tidak diperuntukkan untuk sholat. Sehingga mereka mengatakan kalau ada kuburan di sana, maka insya Allah sholat di dalam masjidnya tidak mengapa. Kenapa? Karena dia tempat yang bukan diperuntukkan untuk sholat. Dan ini kembali kepada khilaf tadi. Bagi yang menganggap semua yang dikelilingi pagar masjid itu adalah bagian dari masjid, maka otomatis mereka mengatakan walaupun kuburan itu di tempat parkiran tidak boleh. Tapi bagi yang mengatakan masjid itu adalah tempat dikhususkan untuk sholat, maka mereka menganggap tempat parkiran itu bukan bagian dari masjid. Sehingga kata mereka berjualan pun juga boleh di sana. Tapi sekali lagi saya katakan yang lebih baik itu adalah kita mencari tempat yang tidak ada kuburannya, baik di dalam masjid atau di pekarangan masjid itu sendiri. Itu yang lebih baik. Tapi kadang-kadang kita nggak punya pilihan. Kadang-kadang kita atau tidak tahu kadang-kadang. Pas sudah sholat, pas keluar baru lihat, ternyata ada ini, ya, seperti itu kan. Nah, maka kalau kondisi seperti itu, ya ini saya jelaskan bahwa kondisinya seperti itu, ya kalau seandainya di tempat parkiran, tempat sepeda motor, mobil, ada kuburan di sana, insya Allah tidak perlu dia ulang salatnya, tidak perlu dia ulang. Kedepannya dia berusaha nanti mencari tempat yang tidak ada kuburannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Semoga saya bisa paham dan juga pemirsa yang bertanya tadi, Bapak Bustanuddin, ya, barakallahu fiikum. Dan kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Hamzah di Kalimantan Utara. Hamzah di Kalimantan Utara bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah benar pendapat yang menyatakan terhitung satu rakaat meskipun makmum yang masbuk mendapati imam dalam keadaan mendekati ruku, sehingga makmum tersebut tidak selesai membaca surat Fatihahnya dengan alasan bacaan imam merupakan bacaan makmum, sedangkan makmum tetap diwajibkan membaca surat Fatihah? Apakah sudah makmum diwajibkan membaca surat Fatihah? Tanda tanya. Ada pendapat yang lain menyatakan tetap terus membaca surah Fatihah sampai selesai meskipun imam sudah rukuk. Bagaimana penjelasannya Ustadz dalam hal ini? Jazakallahu khairan. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaan. Emang ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, apakah seorang mendapatkan rukuk bersama imam dapat satu rakaat atau tidak? Karena hadisnya yang mengatakan man adrakar ruku itu hadisnya lemah.
Yang benar dari zaman adraka rak'atan mal imam faqad adraka rak'ah. Barang siapa mendapatkan rakaah bersama imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Nah, kata rakaah ini sebagian ulama menafsirkan ruku. Sebagian lagi mengatakan enggak, rakaah itu yaitu satu rakaat bukan ruku. Nah, disinilah sebab khilafnya. Ya, sebab khilafnya menafsirkan makna rakaah, karena rakaah itu bisa bermakna rakaat, bisa bermakna ruku. Ya. Ya. Adapun hadis secara spesifik menyebutkan man adraka ruku ma'al imam, hadisnya lemah. Man adraka ruku' ma'al imam, barang siapa mendapat ruku' bersama imam, hadisnya lemah. Yang sahih hadisnya man adraka rak'atan. Nah, di sinilah terjadi khilaf. Ya. Kalau hadis man adraka ruku' itu sahih, maka tidak akan ada khilaf. Ya, karena wadih, jelas sekali. Tapi yang khilaf adalah rak'ah. Nah, Imam Bukhari dan yang lainnya dan mazhab Syafi'i mengatakan barang siapa yang mendapatkan ruku' bersama imam, dia tidak mendapatkan satu rakaat. Kenapa? Ya tadi, karena hilangnya membaca Al-Fatihah. Karena membaca Al-Fatihah itu hukumnya rukun bagi mereka. Bagi seorang makmum. Ketika makmum tidak membaca Al-Fatihah, mendapatkan ruku' bersama imam, maka tidak dihitung satu rakaat. Ini pendapat Imam Bukhari dan juga pendapat mazhab Syafi'iyah. Sebagian ulama berpandangan yang mendapatkan ruku' bersama imam, dia dapat satu rakaat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ada seorang sahabat Nabi SAW. Ketika Nabi ruku', sahabat ini ruku' di depan pintu. Jadi Nabi, dia belum masuk shaf, dia bertakbir ruku' di depan pintu. Dari depan pintu masjid itu dia jalan sambil ruku', dia jalan sampai masuk shaf. Dia jalan sampai masuk shaf. Setelah selesai salat, Nabi SAW bertanya kata Nabi SAW, man raka'aduna shaf? Man raka'aduna shaf? Kata Nabi, siapa tadi yang ruku' sebelum masuk shaf? Kata sahabat, saya wahai Rasulullah. Kalau kita biasanya kan malu kalau ditanya seperti itu kan. Enggak mau ngangkat tangan, tapi sahabat Masya Allah, dia bilang, kata Nabi, man raka'aduna shaf? Siapa yang ruku' bersama tadi yang sebelum masuk shaf? Saya, kata sahabat. Saya wahai Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, kata Nabi SAW, la taf'al. Jangan engkau lakukan lagi. Dalam sebagian riwayat, la tu'id. Jangan engkau ulangi lagi. Nabi mengkritik orang ini, ruku' semacam itu tidak tepat, tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena asalnya ruku' itu kita bertakbir di barisan, bukan sebelum barisan. Ya. Sedang sahabat ini di muka pintu masjid sudah dia bertakbir. Dia takut kehilangan satu rakaat. Nah, ulama berdalil di sini. Kata para ulama, kalau seandainya ruku tidak dihitung satu rakaat, niscaya Nabi ketika selesai sholat menyuruh sahabat ini menambah satu rakaat. Kenapa? Karena dia ikut ruku, mendapati Nabi ruku. Tapi ketika Nabi tidak menyuruh menambah satu rakaat, tapi Nabi menegur dia karena dia salah rukuknya. Tapi tidak disuruh oleh Nabi nambah satu rakaat, menunjukkan barang siapa yang mendapatkan ruku bersama imam dapat satu rakaat. Adapun membaca di sini, membaca Al-Fatihah, hukumnya gugur. Kenapa? Kenapa jadi gugur? Karena adanya dalil ini. Ya, sehingga tidak diwajibkan lagi dia membaca Al-Fatihah karena ini pengecualian. Ini adalah pengecualian. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam, pendapat yang wajib pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis ini. Hadis ini jelas ya, sahabat tadi dia rukuk sebelum shaf, tidak disuruh oleh Nabi satu rakaat. Kalau seandainya kurang, ini saya Nabi katakan tambah lagi satu rakaat. Nanti jangan ulangi lagi seperti itu. Sanksi seperti itu kalau seandainya kurang ya. Tapi Nabi hanya mengatakan jangan engkau ulangi lagi. Tidak disuruh oleh Nabi satu rakaat. Maksud Nabi jangan ulangi cara ruku yang sebelum shaf. Ya, sebelum masuk shaf semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Afsan, saat boleh dipertegas, sebaiknya saya pilih yang mana? Satu kali asas nih, gimana? Yang pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah pendapat bahwasanya ruku itu dihitung satu rakaat. Alhamdulillah. Jadi kalau ruku itu dihitung. Jadi orang mendapatkan ruku bersama imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Ya begitu ya, Ustaz ya. Tapi kalau imamnya sudah sami Allah liman hamidah, batal Ustaz ya, udah hangus ya Ustaz ya. Sudah sami Allah batasan seseorang mendapatkan ruku bersama imam. Jadi perlu dibahas lagi. Kapan seorang itu dikatakan dia ruku bersama imam? Ketika orang itu posisinya lebih dekat kepada ruku dan imam masih lebih dekat dari ruku daripada berdiri, maka didapatkan ruku bersama imam. Contoh misalnya saya turun, imam mau naik, berpas-pasan. Saya mau turun, Allahu Akbar, imam mau sami Allah liman hamidah. Ketika posisi saya lebih dekat ke ruku daripada berdiri, dan posisi imam masih dekat daripada ruku daripada berdiri, saya dikatakan dapat ruku bersama imam.
Tapi ketika posisi imam itu lebih dekat ke arah berdiri dan saya mau ruku, saya tidak dapat 1 rakaat bersama imam. Karena saya ketinggalan ruku di sini. Semacam itu. Itu batasannya. Selama posisi saya lebih dekat, misalnya saya belum sempurna rukunya tapi sudah dekat ke arah ruku, imam masih dalam kondisi ruku atau masih dekat dengan ruku daripada berdiri, saya dikatakan dapat ruku bersama imam. Semacam itu. Allahu a'lam. Masya Allah, begitu ya. Jadi lihat imamnya, posisinya imam ya. Saya patokannya posisi imam ya. 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 Nah, kadang kalau sopnya terakhir, kadang kita nggak tahu posisi imam. Ya. Nah, ini jadi masalah. Jadi kalau kita nggak tahu posisinya, kadang kita di sub ke-6 ke-7 nggak tahu nih imamnya seperti apa ini kan. Kalau kita nggak tahu, maka patokannya ada suara imam. Kalau dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Anda mendengar suara sami Allahu liman hamidah sedangkan Anda masih posisinya berdiri, maka Anda tidak mendapatkan ruku. Ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, seperti itu ya, semakin jelas. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Semoga pemirsa bisa paham ya, penting ini kejadian sehari-hari ini. Barakallahu fiikum. Kemudian ini kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut ini datang dari Fadli. Fadli di satu lagi insya Allah ya. Fadli di Sulawesi Selatan bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Haikal, izin bertanya. Saya apakah saya boleh meminta keadilan kepada ibu saya yang sudah menitipkan saya selama 27 tahun dan dia menitipkan saya karena sebab menutupi aib dan perbuatan haramnya terhadap keluarga besarnya. Jazakallahu khairan. Pertama ya, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, walaupun mereka melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu adalah dosa paling besar di muka bumi ini. Tidak ada dosa lebih besar daripada dosa kesyirikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, kezaliman orang tua dia akan dihisab oleh Allah. Kezaliman dia kepada Anda akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak. Allah tidak akan membiarkan kezaliman itu tidak dihisab, akan dihisab oleh Allah. Dia akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang Anda lakukan saat ini adalah berbakti kepadanya. Walaupun dia zalim kepada Anda, maka kezaliman tidak dibalas dengan kezaliman. Tapi kezaliman ya seorang ibu Anda balas dengan kebaikan, berbakti kepadanya, berbuat ihsan kepadanya, tidak harus menuntutnya, ya tetap Anda berbuat baik. Ketika Anda tidak berbuat baik kepada kedua orang tua Anda juga akan dihisab oleh Allah. Allah mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada ibu kita. Walaupun dia orang yang zalim, walaupun dia orang yang kasar kepada Anda, tapi itu tidak menghalangi Anda untuk berbakti kepadanya. Ketika kita tidak berbakti kepadanya, kita juga akan kena hisab nanti di hari kiamat kelak. Maka kezaliman tidak dibalas dengan kezaliman, apalagi itu datang dari orang tua. Maka tetap berbuat baik kepada mereka. Maka biarlah kezaliman mereka dihisab oleh Allah, dan Anda berdoa kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Maka tidak akan luput hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan alhamdulillah pertanyaan jawaban tadi antum kepada mengenai kezaliman seorang ibu kepada anaknya menuntaskan acara pagi hari ini. Barakallahu fikum Ustaz atas waktunya, atas jawabannya, atas ilmunya, semuanya tentang hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Boleh acara kami tutup Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, sementara pekan ini untuk kembali ke hadis Nabi live interaktif cukup selesai. Semoga Allah sambung lagi acara ini di pekan depan yang sangat bermanfaat. Insyaallah hari ini sudah banyak sekali dapat ilmu-ilmu baru, tips-tips yang keseharian kita jadi mengenai hutang, mengenai masbuk, mengenai macam-macamnya. Barakallahu fikum. Mengenai masjid ada kuburannya banyak sekali. Dan semoga Allah sambung lagi pekan depan dengan hal yang bermanfaat seperti ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.